Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan kembali ke Jakarta setelah kemarin melakukan perjalanan naik bus PO Haryanto dari Jakarta ke Tegal, kemudian dari Tegal ke Semarang, dan semalam ada meeting sebentar di Semarang. Pagi hari ini aku akan kembali ke Jakarta. Karena video ini dibuat di akhir bulan ya seperti biasa anak kos seperti aku akhir bulan harus banyak menghemat uang. Jadilah aku buka Traveloka dan aku langsung sortir atau filter ke harga yang paling murah dari Semarang ke Jakarta. Dan yang muncul adalah Sinarjaya. Harganya cuma Rp181.000 saja. Murah banget teman-teman. Semarang, Jakarta tidak sampai Rp200.000. Jadi bagaimana armadanya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana kursinya, apa aja yang kita dapatkan, ikuti video ini sampai selesai. Dan sekarang aku masih berada di hotel. Ini aku dapat hotel di daerah dekat Simpang 5, Jalan Pandanaran. Cukup bagus, harganya cuma 300 ribuan aja. Tapi kalau ke tempat kita naik bus Sinarjaya di daerah Krapyak, ya cukup lumayan lah jaraknya. Oke, jadi sekarang aku sudah sampai di dekat kantor perwakilan atau agennya dari Sinarjaya di Krapyak. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sinarjaya dari Krapyak Semarang Barat ini bisa ya, langsung aja datang ke sini. Jadi ini untuk kantor perwakilannya, itu persis di pinggir jalan raya. Ini ya, aku lagi ada di gang sebelahnya, karena agennya itu persis di pinggir jalan banget. Jadi kalau bikin video di sana, sepertinya tidak akan terdengar suaranya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sinarjaya bisa hubungi nomor yang ada di sini, atau langsung aja datang ketik aja di Google Maps Sinarjaya Krapyak. Kalau aku kemarin melakukan pemesanan tiketnya via Traveloka seperti yang tadi udah aku bilang ya. Jadi ya langsung datang aja. Busnya itu jam 11:15, jadi sekarang baru jam 10:43. Masih ada waktu kurang lebih 32 menit lagi. Nah, ini aku bingung nih. Pengen cari sarapan di mana ya? Ini pinggir jalan banget. Kanan kirinya tidak ada makanan nih. Coba ya, kita lihat-lihat apakah ada makanan dekat sini. Nah, agennya tuh ada di sebelah sana, teman-teman. Ini ada Alfa. Di sana ada Indomart. Coba ya kita jalan ke sana ya. Kalau ke sana sih tidak ada makanan tuh. Coba kita jalan ke sini. Ini benar-benar pinggir jalan, teman-teman. Ini jalanan yang kalau lurus terus itu ke Terminal Mangkang. Kalau terus lurus terus sampai bosen bisa sampai Jakarta. Ya ini jalanannya. Udah masuknya Pantura lah ini ya. 2000 years later. Jalan tadi sampai lumayan jauh, sampai agen-agen bus yang di sebelah sana. Itu sekitar 300 meter lah ya. Tidak ada yang jual makanan kayak warteg gitu aja nggak ada, teman-teman. Jadi ini aku mau balik lagi. Ya, beli makanan yang ada di Alfamart aja lah ya. Berjalan ke arah sebaliknya, ternyata ada ayam goreng Suharti. Posisinya di sebelah SPBU. Tapi kayaknya belum buka ya jam segini ya. Kita beli es aja deh. Tepoci. Jadi pagi hari ini sarapannya ini. Es teh sama mie sedap goreng guys. Ya ampun. Benar-benar mencerminkan anak kos di akhir bulan sekali ya.
tapi ini lebih tepatnya karena aku males cari-cari lagi sih. Ya udah, selamat makan. Oke, kembali ke tempat awal dengan background pohon pisang di belakang. Jadi sekarang jam 11 lewat 30 menit. Sudah telat 15 menit dari jadwal seharusnya busnya berangkat. Dan ini aku sudah tukar tiketnya. Jadi tiketnya seperti ini teman-teman. Tiket print-printan biasa. Tiket Sinar Jaya Group. Tanggal 29 Oktober 2025. Ini dia dari Gemolong ke Poris Pelawat. Nopolnya 7705 FGA, nomor kursi 2, berangkat 11.15. Nih tarifnya ya, Rp181.000. Jadi ini aku ikut bus dengan nomor 23RE. Dia dari Gemolong. Pokoknya bus yang lintas lah, alias bukan bus yang start dari Semarang. Itulah mengapa waktunya agak telat. Mungkin di jalan ada sesuatu atau ada penumpang yang telat di pick up point sebelumnya. Jadi kalau udah telat di awal, ya selanjutnya akan telat-telat terus tuh. Karena ini jadwalnya 11.15, tapi sekarang sudah jam 11.27 ya, belum datang juga. Dan kalau kita naik bus Sinar Jaya, walaupun ini tarif termurah, kita tetap dapat air mineral RON 88. Oke, kalau gitu. Jadi kita tunggu busnya datang. Tidak tahu ini datang jam berapa ya. Mungkin bisa telat setengah jam atau lebih. Sekarang sudah jam 12 lewat 19, lewat 20 menit. Sudah telat 1 jam 5 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 11 lewat 15. Dan belum ada tanda-tanda busnya akan datang ini. Waduh, telatnya sudah 1 jam lebih. Kemana ini busnya nih? Alhamdulillah akhirnya datang juga, dan sekarang jam 12 lewat 30 menit. Telat 1 jam 15 menit dari jadwal seharusnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting busnya datang. Dan ini aku duduknya di depan ya, kursi nomor 2. Ini ada leg restnya teman-teman. Ya ampun, tiket Rp181.000. Dapat bus yang ada leg restnya dan juga ada selimutnya. Luar biasa Sinar Jaya memang ya. Kemudian ini ada sekat pembatas di depanku dan ada cup holdernya, jadi bisa naruh botol minuman di sini. Kemudian ini untuk busnya lumayan bagus lah ya di bagian interiornya, walaupun umurnya sudah tidak muda lagi. Ini dia memakai sasis Hino RK8 tapi sudah air suspension teman-teman. Jadi sudah cukup nyaman untuk busnya ya. Juga ini dia kacanya kaca double. Tapi karena dia SHD ya, jadi pandangan ke depan oke lah, walaupun topinya besar. Dan di sini ada peringatan awak bus dilarang memutar musik atau lagu. Terus kalau ada kritik saran bisa hubungi nomor di sini. Dan bus ini tidak boleh driver atau kru atau penumpangnya merokok di dalamnya gitu. Karena di sini ada CCTV yang akan memantau sepanjang perjalanan kita. Ada TV lipatnya juga. Kemudian kalau mau ngecharge bisa ke atas sini, ada 2 buah USB slot Type A. Nah ini dari Krapyak ke terminal Mangkang nanti ada penumpang yang naik. Jadi kita tidak masuk ke jalan tol lagi, melainkan lewat jalan biasa saja. Ini namanya jalan nasional atau sudah Pantura masuknya. Nggak apa-apa karena hari biasa seperti ini jalanannya cukup kosong ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan busnya ini first impression ketika busnya mulai jalan ya, ini busnya masih enak sekali loh teman-teman. Walaupun yang seperti tadi aku udah bilang, umurnya sudah tidak muda lagi. Dan senangnya aku sama Sinar Jaya ini di bagian kaca depannya itu tidak ada stiker macam-macam. Walaupun stiker yang ngarah ke dalam ini cukup mengganggu sih. Kenapa nggak di kaca samping aja ya naruhnya ya? Kali gawe pasti sering banjir itu ya, kali gawe, Karboyo, Sayung. Nah itu Wah, pernah nongkrong lagi sih rumah makan lewat jalan biasa. Pantura. Mana iya Pantura? Banyak sih. Agak lubang ngomong. orang banjir kali
Setelah menaikkan penumpang di Terminal Mangkang ya, tadi ada beberapa penumpang yang naik. Nah, dari Terminal Mangkang ini untuk masuk jalan tol dekat sekali teman-teman. Di sini lampu merah kita belok kiri dan ini adalah gerbang tol Kaliwungu. Tapi memang Terminal Mangkang itu dari kota Semarang jauh sekali. Paling dekat kalau kita mau naik bus ya di Krapyak tadi atau namanya Kalibanteng. Makanya di Krapyak atau Kalibanteng itu ada banyak sekali agen-agen atau kantor perwakilan dari bus. Ini aku lagi ngantri untuk ke toilet, jadi tiket Rp181.000, dapat kursi dengan leg rest, nyaman dan ada fasilitas toiletnya teman-teman. Dan hari ini penumpangnya lumayan banyak loh, mungkin sekitar kosongnya tuh cuma 3 atau 2 kursi doang deh kalau nggak salah ya. Jadi penumpang Sinarjaya hari ini luar biasa. Padahal ini hari yang tidak ramai tapi tetap bisa banyak penumpangnya di bus ini. Jadi di bus ini tuh ada banyak banget stiker-stiker ya. Dan ini salah satunya ada stiker perawatan kendaraan. Jadi ini kilometer busnya itu baru 431.000 teman-teman. Terakhir di servis tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian di sini ada lagi stiker body maintenance, stiker perawatan kendaraan tuh. Luar biasa ya, stiker-stikernya banyak sekali. Kok ditempel sini juga ya stiker perawatannya ya? Ya mungkin biar penumpangnya tahu kalau bus ini perawatannya rutin. Biasanya kan kita kalau exit di Wuleri itu belok kiri ya teman-teman untuk menuju ke rumah makan yang biasa aku naikin busnya. Nah, ini untuk Sinarjaya kita ada servis makan tapi tidak belok kiri melainkan dari exit tol kita lurus, nanti kita akan menuju ke rumah makan Sari Rasa. Wah, aku udah lama banget kayaknya nggak ke rumah makan Sari Rasa itu ya. Nanti kita lihat ya di rumah makan Sari Rasa apa perbedaannya sekarang dan dapat servis makannya seperti apa nih bus Sinarjaya. Oke, ini dia di sebelah kanan kita adalah rumah makan Sari Rasa. Dan luar biasanya adalah ke rumah makan itu ada lampu merahnya teman-teman. Masuk rumah makan tidak boleh jalan, lampu merah khusus untuk masuk ke rumah makan. Luar biasa memang ya. Teman-teman, sekarang jam 1:30 siang kita tiba di rumah makan Sari Rasa di Wuleri, Kendal, Jawa Tengah. Dan luar biasa ya, ternyata kita tuh dapat 1 kali servis makan di sini. Bayangin ya, tiket hanya Rp181.000, dapat makan. Luar biasa. Anggaplah makannya itu 15.000. Berarti tiketnya tuh cuma berapa gitu loh. Luar biasa lah kalau Sinarjaya tuh soal murah tapi servisnya bagus itu susah dilawan kayaknya ya. Dan di sini ada lumayan banyak bus yang parkir. Ada 3 bus Harapan Jaya, ada 2 bus Sinarjaya. Itu ada Sinarjaya mesin depan, sama ada mobile service-nya gitu. Dan bus yang kita naikin parkir di sebelah sini. Jadi parkirnya di atap, takutnya hujan ya. Jadi parkirnya di sebelah sini, bagus sekali. Ya, sekarang kita makan dulu. Jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket yang di print itu ya, itu ada
QR code yang akan di-scan di dalam rumah makannya. Mana ya tiketku ya? Nih, jadi ini ada QR code, ini akan di-scan sama petugas di dalam rumah makannya. Ya, mari kita makan dulu. Jadi ternyata kita tuh diberikan beberapa pilihan teman-teman. Tadi ada nasi rames atau nasi campur, kemudian bisa juga tukar pop mie, bisa juga tukar soto campur. Jadi sotonya tuh ada soto ayam plus nasi. Dan ini ada banyak sekali bus yang melakukan servis makan di sini ya. Teman-teman bisa lihat satu persatu nama PO-nya tuh banyak sekali. Dan hari ini lagi ada bus Harapan Jaya dengan Sinar Jaya saja. Ini untuk tiketnya tuh, aku tadi pilih soto. Sekarang aku sudah ambil untuk servis makannya, dan ternyata selain yang tadi aku sebut ya, ada nasi rames, soto, dan juga pop mie, ternyata ada nasi goreng juga. Tadi aku pas lagi ambil soto, itu ditawarin mau soto atau nasi goreng, tapi aku tetap ambilnya soto. Dan ini di sotonya itu sudah ada nasinya, jadi soto ayam campur nasi gitu. Dan ini sepertinya enak sekali teman-teman, airnya juga panas gitu. Kemudian untuk minumnya kita diberikan teh, nggak tahu ini manis atau tawar. Jadi inilah luar biasa Sinar Jaya ya, dengan tiket semurah itu kita masih dapat makan loh. Dan ini makannya lebih sih dari 15.000 ya, karena ini sotonya banyak porsinya, terus juga isiannya banyak tuh, ada ayam, ada mie, ada nasi, sama minumnya teh gitu teman-teman. Oke, jadi aku makan dulu, nanti kita update lagi karena ada beberapa bus yang baru aja datang di sini. Alhamdulillah sudah selesai makan, dan ternyata benar ya, soto di rumah makan Sari Rasa Kendal ini memang enak sekali teman-teman. Ya dari 1 sampai 10, 8 lah nilainya. Dan sekarang jam 1:48 bertambah 3 bus yang masuk ke rumah makan Sari Rasa Kendal. Pertama ada bus Harapan Jaya di sini. Ini Harapan Jaya yang paling kanan ya, yang baru masuk. Nggak tahu itu dari mana. Kalau yang 2 ini dari Madiun ke Jakarta. Ini juga siap-siap berangkat lagi nih, Harapan Jaya. Kemudian ada nambah lagi ini, Gunung Harta. Dan di belakang sana ada satu bus Garuda Mas. Garuda Mas tuh memang dia servis makannya di ujung sana ya. Aku belum pernah soalnya naik bus Garuda Mas dari timur. Nah, seperti biasa untuk bus Sinar Jaya, kalau kru ataupun drivernya, ya driver dua-duanya itu belum naik ke bis, kita sebagai penumpang juga belum boleh masuk ke bis ya, karena pintunya itu kan dia pneumatik ya, ada tombol khususnya untuk membuka pintunya. Itu bagus banget untuk menjaga keamanan barang-barang bawaan penumpang. Jadi kalau belum ada drivernya yang masuk, penumpang juga belum ada yang boleh masuk. Gitu teman-teman. Jadi kita di sini diberikan waktu kurang lebih 30 menit dan sudah mau jam 2. Ini nyampe Jakarta jam berapa ya? Karena sekarang tuh di Cikarang sampai Bekasi itu macetnya lagi parah banget, dan tadi aku lihat di manifestnya nanti ada turun penumpang di Kelari, Karawang. Waduh, itu macetnya pasti parah banget sih sore hari. Nggak tahu ya, kita nyampe jam berapa. Nah ini, ada yang dipanggil untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan lihat, itu ada Sinar Jaya yang akan masuk ke dalam rumah makan. Itu lagi kena lampu merah ya. Luar biasa banget loh. Mau masuk ke rumah makan aja dikasih lampu merah khusus. Mantap, saking banyaknya bus yang masuk ke sini. By the way, di sini juga ada perwakilan-perwakilan bus ya. Ada di sebelah sini. Ada Putra Remaja, ada Harapan Jaya, ada Medali Emas, ada Keramat Jati, Pahala Kencana, Gunung Mulia, GM Royal. Banyak sekali kantor perwakilan di sini. Oke. Ya, jadi mari kita kembali ke bis lagi. Oh, ini dia Sinar Jaya masuk. Wow, penumpangnya lumayan juga nih. Dengan nomor 42 RE. Oke. Belum dibuka pintunya, guys. Masih ditutup. Mari kita tunggu bisnya dibuka lagi. Ini Harapan Jaya diberangkatkan dengan kode 52.
Nggak tahu ini dari mana ke mana. Yuk. Kosong penumpangnya. Madiun Jakarta juga. Banyak banget Madiun Jakarta. Ada 3 Madiun Jakarta. Oke, sudah dibuka pintunya dan penumpang bisa masuk ke dalam bus lagi. By the way, hari ini penumpangnya cuman kosong 2 kursi saja. Luar biasa lah kalau Sinarjaya sih penumpangnya. Rame banget. Ini juga penumpang bus Sinarjaya yang baru turun. Serame itu. Pagi hari ya, berangkat pagi. Kita jajan dulu, beli air ya, larutan sama beli kopi untuk driver busnya. Tepat 30 menit kita di rumah makan Sari Rasa. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Dan harusnya sih ini sudah tidak ada pemberhentian lagi ya. Paling nanti ada untuk melakukan pengisian bahan bakar. Tapi aku juga kurang paham ya, dimana untuk isi bahan bakarnya dari bus Sinarjaya yang kita naik sekarang. By the way, tadi aku beli jajan itu bisa pakai QRIS loh. Luar biasa nih, rumah makan Sari Rasa. Bisa bayarnya pakai QRIS. Bagus banget. Jadi udah nggak perlu bawa-bawa cash lagi ya kalau naik bus Sinarjaya yang kita naikin sekarang, karena berhenti di sini udah bisa pakai QRIS. Bekasi Timur, Bekasi Barat nggak ada. Jati Warna ada. Pasar Bu Bekasi ini langkah Bekasi. Ada. nggak ada. Tinggal pergi. Wih, bertemu dengan truknya Tam Cargo. Jadi pengen konten truk ya. Gimana kalau setelah video ini aku uploadnya video sama Tam Cargo? Nah, jadi ini ketemu dengan macet-macetan yang ini udah aku lihat dari tadi pas baru berangkat dari Semarang ya. Ini pasti ada laka atau kecelakaan yang mungkin baru terjadi tadi ya. Jadi ini lagi proses evakuasi dan macetnya lumayan panjang teman-teman. Coba ya, ini aku buka di Google Maps. Nah, ini teman-teman bisa lihat macetnya cukup panjang ya. Jadi ini di Jalan Tol Cipali sebelum exit tol Subang. Tuh, panjang sekali ini macetnya nih. Wah. Truk Iya langka. nyeledek, tumplek, contas.
Kita pantau Google Maps dulu, ternyata ini masih macet banget ya. Dari Cikarang sampai ke dekat Cibitung ini macetnya nih. Waduh. Gareng murah 14.000 melentek nak sangat tiap beli awas melentek itu tangan belenji waras lewat melentek Selesaikan dulu administrasinya. malah yang kayak singanu pada jalur sumbangan supir yang lampok kak Bukan gitu maksudnya. Karena maksudnya. iya sampai anjuk kotak amal soleh kayak kotak Bukan kardus itu maksudnya. Nah, bisa tak jelasin ya? supir be si mati sampai pada jalur kotak amal soleh Ini dia, kita tiba di kantor pusatnya dari Bus Sinar Jaya. Untungnya penumpang yang turun di sini tuh bukan penumpang transit ya, jadi bisa turun di depan kantor pusatnya saja, tidak perlu masuk ke dalam. Karena kalau masuk ke dalam itu bisa lama sekali karena kita harus menunggu antrian bus di depannya berangkat duluan. tempatnya cilik jengkol yang pusat pirang mengerti masih gawa siapa pun siapa ngalamatnya mobil gue yang udis Polda Metro Jaya Alhamdulillah sampai bukan. Satu jam lagi Polres. Kasih Pak. Iya, Mas. Oh, iya.